Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Akila Ramadhani di podcast Asumsi Bersuara. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, ya ini Syarifah Yaya Bang Abun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah ya Pak, bisa meluangkan waktu dan terima kasih sudah bisa sampai ke studio podcast Asumsi Bersuara. Ya, Alhamdulillah, meskipun bermacet-macet dulu ya. Meskipun kurang sehat, tapi Masya Allah beliau meluangkan waktunya untuk bisa sharing nih bareng kita di hari ini. Masya Allah, semoga sehat selalu Pak. Amin, terima kasih. Oke, hari ini kita akan membahas tentang cerdas bermedia sosial tanpa pelecehan seksual. Kebetulan beliau juga mahasiswi psikologi ya Pak. Alhamdulillah. Masya Allah, dan beliau juga berkiprah di bidang perempuan, tentang fikih juga ya Pak. Katanya sih begitu. Katanya begitu. Beliau tawadu, jadi gak mau mengakui gitu. Orang-orang yang berilmu tuh tawadu gitu. Soalnya emang menurut saya biasa aja gitu loh. Kayak maksudnya biasa aja tuh gini loh, saya manggilnya Kak Akila ya, kayak gini loh Kak, orang tanya saya jawab gitu aja sih. Jadi kalau dibilang kayak sosok Vicky wanita apa sih, saya orang tanya saya jawab gitu aja sih. Masya Allah. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, sharing pengalaman jenengan nih, kalau boleh tahu latar belakang pendidikan jenengan itu apa aja sih Pak kalau boleh tahu? Oke, mulai dari mana nih? TK. Senyamannya jenengan. Jadi mungkin buat yang belum kenal saya, mungkin lebih jauhnya, lebih latar belakangnya saya ini lahir asli di Purworejo 18 Maret 98. Asli Purworejo. Saya pendidikan pertama pasti orang tua saya. Alhamdulillah orang tua saya dan ibu saya sama-sama Alawiyin atau bisa dibilang Habib dan Syarifah ya. Saya lahir dari orang tua saya, Said Hasan Ba'bud dan Syarifah Aisyah Ba'bud. Terus kemudian saya TK di Purworejo aja, SD negeri 2 Bulus juga di Purworejo, di Bulus, di desa saya sendiri. Kemudian melanjutkan ke MTS Aliman Bulus. Nah di MTS itu baru saya lanjut setelah itu ke pendidikan non formal pondok pesantren Muftadiat Hidayatul Muftadiat Lirboyo Kediri. Masya Allah. Jadi saya cuma lulus MTS aja. Masya Allah, tapi ilmunya Masya Allah. Masih dikit. Masya Allah. Kemudian kadang ada yang tanya kok bisa kuliah gitu. Saya alhamdulillah lulus tamat mondok itu saya ambil jurusan paket C. Paket C. Jadi saya bisa ambil jurusan selain yang Islam. Karena kalau pertanyaannya kan banyak tanya, emang ijazah pondok gak bisa? Bisa kok, pondok saya Hidayatul Muftadiat alhamdulillah sudah bisa dibuat kuliah, akan tetapi hanya di jalur-jalur yang pendidikan agama, kayak UIN gitu. Sedangkan saya kan ambilnya psikologi ya, psikologi juga bukan psikologi Islam, psikologi umum. Jadi saya membutuhkan ijazah umum, jadi paket C, begitu. Masya Allah, Saya produk lokal kok, gak pernah kemana-mana, jadi masih ilmunya masih. Masya Allah, produk lokal tapi tidak kalah bersaing sama produk internasional ya, Masya Allah. Saya bukan tidak kalah bersaing ya, saya cuman derek dawuh. Masya Allah. Derek dawuh kalau bahasa Indonesia tuh kayak ngikutin apa kata guru aja deh. Kata guru kan kayak pulang kau punya ilmu ngajar gitu ya udah. Saya cuman memanfaatkan apa yang sudah guru saya berikan. Dan orang tua saya juga, abah saya selalu berpesan kayak ilmu itu butuh diinfakkan. Apa itu diinfakkan? Yaitu kayak infaknya ilmu dengan cara mengajar. Karena kalau kita mengajar, otomatis kita akan belajar. Iya kan? Coba kalau misalkan nih saya ngajar Fathul Qorib gitu ya. Saya kalau nggak ngajar, itu kitab masih di kerdus. Nggak bakal saya buka lagi. Tapi karena saya ngajar, ada yang bertanya di Q&A, hukum ini apa? Saya ingat ada di sini. Mau nggak mau saya buka. Belajar lagi ya. Belajar lagi. Jadi ya ngajar itu belajar. Bukan sok pintar tapi belajar, ngajar itu ya belajar. Gitu. Masya Allah. Oke, ini mungkin kita bisa langsung masuk ke tema kita. Terus kan jenengan ini kan berkiprah di ranah sosial media, publik, seperti itu, public speaker juga ya. Nah, mungkin banyak kita ketahui juga ranah publik ini untuk perempuan itu mungkin ada beberapa stigma negatifnya gitu ya Pak. Contoh aja nih, misal kayak perempuan yang terjun ke dunia sosial media itu perempuan yang tidak punya rasa malunya, atau ya masih banyak stigma negatifnya lah. Nah, dari jenengan sendiri tuh memanfaatkan sosial media itu seperti apa sih Pak? Oke, memang pasti sangat banyak stigma negatif itu pasti. Apalagi memang perempuan itu sumbernya fitnah. Bahkan ada yang bilang juga kan emang paling banyak di neraka itu perempuan. Jadi untuk yang dikatakan
kalau terlalu terjun ke dunia sosial bukan cewek baik-baik atau gimana-gimana, saya nggak setuju ya. Iya. Sekarang itu zaman abu-abu. Maksudnya zaman abu-abu udah nggak ada putih, udah nggak ada hitam. Iya. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan media sosial. Iya. Zaman dulu mungkin kita masih bisa bilang, oh ini putih, ini boleh mutlak. Oh ini hitam, ini nggak boleh sama sekali. Sekarang abu-abu. Maksudnya abu-abu adalah misalkan ya medsos, karena saya memang terjunnya ke dunia Instagram. Saya akan contohkan pakai Instagram gitu. Instagram itu nggak bisa kita langsung golongkan wanita yang ada di Instagram dia mengekspos dirinya di Instagram itu dia nggak baik, karena Instagram itu adalah media sosial yang nggak baik. Gitu. Kita nggak bisa langsung berkata seperti itu dong. Itu terlalu kayak ular makan linggis ya. Lurus aja gitu. Kayak semuanya tuh abu-abu. Tergantung kita mau gimana sih gunainnya. Kalau kita mau pakai buat hal yang bermanfaat, kita mau nge-share dakwah, ada yang kayak ranah untuk menyebarkan ilmu juga, kayak seperti yang saya manfaatkan. Dia bertanya, ya saya menjawab apa yang saya tahu. Dan alhamdulillah kalau memang ada yang mengambil kemanfaatan dari apa yang telah saya sebarkan, itu ya alhamdulillah jadinya kan manfaat. Kalau memang misalkan saya bilang, oh niatnya, ada yang tanya, niat sholat misalkan, niat sholat sunnah ini apa? Oh niatnya gini mbak, nawaitu usoli sunata gitu, dia masih mengamalkan sampai kelak. Pahalanya bisa ngalir juga loh. Amal jariyahnya. Amal jariyah bisa ngalir. Bener. Dari medsos. Itu contoh dari putihnya. Hitamnya kita juga gak bisa juga menghindari dari hitamnya medsos. Kalau kita gak pinter-pinter medsos, kita akan terjun ke jangan jauh-jauh. Netizen itu terkenal dengan julidnya. Tanpa sadar, tanpa kita kadang berpikir panjang, jari kita ikut-ikutan gemes sama postingan orang yang gak kita setujui. Kita mulutnya gak gibah, jari-jari kita udah mewakili gibah nih. Zaman dulu gak ada jari gibah, zaman sekarang ada jari gibah. Jadi bukan istilahnya udah bukan mulut lebih tajam dari pisau, enggak, jari lebih tajam daripada pisau. Bener. Tergantung juga kita mau ambil postingnya yang seperti apa. Kalau di TikTok kan namanya FYP ya. Kalau di Instagram kayak explore-nya, pencariannya apa. Kalau kita sering mencarinya hal-hal yang baik, munculnya kan juga. Misalkan saya sering mencari Habib Umar, Habib Ali Jufri misalkan, makanya eksplornya kan keluarnya kan seperti itu. Kalau kita carinya artis-artis yang atau sumber maksiat lainnya ya keluarnya kan seperti itu. Semua itu tergantung kitanya. Pokoknya saya kurang setuju kalau sampai ada yang bilang wanita yang terjun ke media sosial dia adalah emang kalau stigma negatif emang tidak bisa kehindari gitu ya. Bener. Cuman bagaimana kita membuktikan aja gitu. Kalau nggak semua kok. Sekarang zaman itu sudah abu-abu. Bagaimana kita mau jalaninya aja. Kita sebagai supir yang punya akun mau kemana nih kita jalan. Kalau semakin banyak yang mengambil manfaat, alhamdulillah kan. Benar. Kalau memang dirasa kita nggak suka, nggak serak atau itu nggak baik, ya udah tinggalkan gitu aja. Semua tindakan itu, tindakan sama personal itu sendiri-sendiri ya. Kayak misalkan gini, sering kan kak kita diginiin, santri kok main Instagram. Bener. Santri ngonten make up. Bener. Apalagi kasihan banget yang Hafidho kok gini gitu. Terus ada juga kata-kata yang gini tuh pas yang sering banget ya. Hafid kok pacaran kayak gitu. Nah, itu bagi saya itu suatu personal dan tindakan yang tidak bisa disatukan. Maksudnya kayak gini, personal tuh dari individu sendiri, pribadi. Ya kalau memang dia itu santri, itu suatu personal individunya dia sebagai seorang santri. Pacaran, Instagraman, joget, TikTok dan sebagainya itu tindakan. Yang mana tindakan itu kita bisa memilih untuk melakukan atau tidak. Jadi aslinya dia tuh ada pilihan mau ngelakuin atau enggak. Kalau ngelakuin itu dari dirinya sendiri. Gak usah bawa-bawa santrinya atau apa. Itu bener. Personal yang dia itu memang udah melekat aja di dia. Kalau enaknya ngomong gini, gak semua santri itu baik, tapi gak semua non santri itu buruk. Jadi jangan mentang-mentang oh dia santri kok gini-gini. Santri yang jelek tuh banyak, tapi juga jangan menjadikan itu tuh suatu patokan yang gimana gitu. Ya memang betul harus jadi panutan, menuntut, tameng. Cuman kan kalau memang itu terjadi kesalahan, kita gak bisa terus lantas menyalahkan status santrinya. Personalnya tuh gak bisa, yang status personalnya gak bisa kita salahkan, tapi tindakan itu yang disalahkan karena aslinya dia bisa memilih untuk
melakukan ataupun tidak Iya, gitu. Masya Allah. Oke, ini kita mau masuk lagi nih kan, berbahas tentang media sosial dan lain-lain, ranah perempuan, dimana yang kayak kita nih ya Pak, kemana-mana sendiri kayak gitu. Nah, ini kan rawan banget nih ya Pak, kayak rawan dengan catcalling, Ya, kayak gitu betul. kan, pelecehan seksual. Nah, itu kalau dari jenengan sendiri tuh Pak, bagaimana sih menghadapi tindakan-tindakan seperti itu, meminimalisir hal-hal seperti itu agar kita tidak mendapatkan perlakuan itu. Mungkin kan ketika berada di luar ya, itu juga di luar ranah kita gitu. Mungkin juga sebagian orang itu menganggap bahwa perempuan itu lemah, takut seperti itu. Nah, kalau dari jenengan sendiri tuh gimana Pak? Oke, baik. Aslinya bentuk pelecehan seksual itu, ini dari tadi saya juga mikir gini sih. Iya. Kenapa selalu targetnya perempuan ya? Nah, iya. Atau gini, kenapa selalu yang disalahkan perempuannya? Iya. Padahal aslinya laki-laki pun bisa dijadikan objek pelecehan seksual gitu. Kenapa gitu? Karena wanita itu identik lemah. Iya. Makanya jangan jadi wanita lemah. Harus jadi Wonder Woman gitu. Karena gini, pelaku pelecehan seksual itu dia itu akan mengincar, mencari orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya daya, orang-orang yang ya udah digituin tuh diem aja, ketakut karena sudah mendapatkan seperti itu, akhirnya dia ketakutan. Makanya pelaku bisa merajalela. Coba kalau speak up, kita mau berteriak atau apa, pelaku kan lari. Pelaku pelecehan seksual itu kayak fake akun sih kalau dalam media sosial. Dia nggak berani nampakin wajah aslinya, beraninya di balik layar. Nah, karena kita diem, karena kita lemah, makanya mereka muncul. Nah, caranya bagaimana? Kalau saya pribadi, alhamdulillah memang saya dibelajari oleh orang tua saya untuk tidak menjadi wanita yang lemah. Maksudnya itulah kenapa saya tidak bisa membenarkan 100% perbuatan saya juga. Itu juga ada salahnya bawa kemana-mana sendiri. Karena dalam Islam juga memang perempuan itu harus ada mahram ya. Benar. Tapi jika memang keadaannya seperti itu, kita mau bagaimana lagi? Yang penting kayak jaga diri aja deh. Kalau orang tua saya kayak memberi kebebasan dengan membekali iman. Jadi kayak, dan ibu saya, abah saya itu juga memberi bekal itu kayak, kalau kamu berani keluar, kamu gini, ya udah berani sekalian. Jadi kayak berani sekalian, jangan sok lemah di depan orang. Jadi saya kemana-mana sendiri, saya bolak-balik Purworejo, Jogja sendiri. Lu itu tidak bisa saya benarkan 100% karena saya keluar tanpa mahram. Itu memang tidak saya benarkan 100% loh ya. Tapi karena memang saya punya udurnya adalah ya pendidikan, memang saya pendidikan. Saya kesini ada pekerjaan, saya ada sesuatu yang harus dilakukan dan memang ini bukan berarti gimana-gimana ya. Saya belum punya mahram untuk yang menemani gitu. Meskipun saya punya adik, punya kakak, mereka udah punya kesibukan sendiri-sendiri. Dan memang harus itu sendiri kayak apa kemana-mana sendiri kan ini urusan kampus ya. Ya kalau saya bawa teman dari rumah, dianya nggak paham, dianya malah sendirian. Saya ngurus KKN, saya ngurus kuliah, juga, kasihan. Saya kuliah, dia diem di kantin, gimana kan kasihan. Jadinya saya membentengi diri saya sendiri aja. Dan alhamdulillah saya jangan sampai ya merasakan hal demikian. Saya tidak pernah mendapatkan pelecehan seksual. Cuma kalau catcalling atau apa-apa ya itu hampir lumrah ya di kalangan perempuan. Hampir lumrah, lewat cuman kayak disorakin dia assalamualaikum gitu. Itu biasa. Tapi apakah kita terus ya udahlah mau gimana lagi? Udah kita diem aja. Tapi jika memang kita kurang nyaman, kita speak up, kita ngomong gitu. Mungkin itu juga di media sosial yang saya terapkan. Kenapa? Contohnya kayak saya terkenal dengan ngegasnya. Iya kan? Akun ngegas ya. Akun ngegas sampai saya tulis di bio loh. Akun tukang ngegas. Saking saya sering diomong kok ngegas gitu. Salah satu alasannya karena saya tidak ingin diremehkan. Karena ngegas saya bukan berarti terserah orang lah mau nilai apa, mau nilai saya galak terserah, mau bagaimanapun terserah, karena mereka hanya menilai saya 15 detik dari story. Benar. Contohnya kayak ya udah gini, Kak Akila yang sekarang sudah ketemu saya secara langsung, monggo jenengan sendiri yang menilai saya sebenarnya seperti apa sih. Itu terserah jenengan sendiri yang bisa menilai saya, orang-orang terdekat saya, orang-orang di dunia nyata saya. Bukan di dunia maya yang hanya melihat 15 detik story dari 24 jam kehidupan saya. Gitu. Jadi kayak kenapa ngegas? Biar gak diremehkan. Sering loh kadang kayak misalkan saya lagi nge-live atau apa, bahkan bahas ilmu atau gimana kayak Kak taruh dong, Kak gini dong. Kayak lo pikir ngajak nikah tuh kayak beli gorengan?
tinggal bilang kayak nikah gitu. Hello, emang saya pisang goreng di pinggir jalan gitu, bisa dicomot gitu? Enggak dong, kita punya harga gitu. Bener. Di live mendapatkan kayak kok ngegas kok gini, pasti saya jawabnya aslinya ada unsur candaan, cuman ya biar pelajaran juga buat mereka kayak ya biarin dong saya ngegas, biar nggak ada buaya yang datang. Jadi bener-bener yang kalau misalkan dia ngomong ntar nggak ada yang mau deket loh kalau ngegas. Loh justru berarti dia ini pawangnya saya. Dia ini lelaki luar biasa yang bisa menaklukkan kenegasan saya gitu. Insya Allah. Saya percaya kok Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan. Jadi jangan menilai sebagai tameng kita tuh sebagai malah bentuk kelemahan. Kok ngegas ntar gak ada laki deket. Kok perempuan gini ntar gini. Kok perempuan pendidikan tinggi ntar gini. Udah jangan jadikan itu malah jadi seakan-akan bentuk kekurangan deh. Itu malah tameng kita loh. Tameng kita gitu sih. Ngobrol-ngobrol tentang pasangan ya Pak, jadi tertarik pengen nanya. Kita kan sebagai wanita yang mungkin dilihat orang tuh sebagai wanita yang high value gitu ya, punya nilai seperti jenengan gitu kan. Ya mungkin beberapa laki-laki tuh melihat sosok jenengan itu ada yang merasa insecure seperti itu ya Pak. Dan juga tidak menutup kemungkinan ya banyak stigma yang seperti itu nanti sekolah tinggi gini-gini. Dan nah, sosok lelaki seperti apa sih yang jenengan pilih besok untuk mendampingi jenengan? Ini kayak promosi juga ya. Gak apa-apa, ini kan sharing gitu kan. Oke. Saya sering mendapatkan stigma negatif seperti itu. Saya sering bahkan mungkin sosok di luar sana yang lebih hebat karena saya belum bisa dibilang hebat. Tapi untuk perempuan yang lebih mandiri, lebih hebat, lebih wow, lebih banyak cemooh pasti. Cuman yang saya pegang itu gini. Jodoh itu sudah ditentukan dari Allah sejak lahir. Sejak umur 4 bulan malah ya. Ditiupkannya ruh, udah langsung jodoh, mati, rezeki, umur gitu kan. Katakanlah saya dari dulu udah dijodohin sama Allah, dijodohin sama yang namanya Joko. Katakanlah, Joko jangan kepedean. Dijodohin namanya Joko. Mau saya kuliah kayak, mau saya mondok kayak, itu Allah udah nentuin saya bakalan sama Joko. Mau saya nggak ngapa-ngapain itu saya sama Joko gitu. Untuk ntar kalau laki-laki insecure gimana? Jangan turunkan harga kita demi laki-laki yang nggak mau berusaha. Bener. Masa ya kita mau jadi perempuan yang bodoh buat dapat lelaki yang mau bimbing kita gitu kan? Toh juga saya seperti ini, jujur, saya bukan untuk membuat pasangan saya insecure, tidak sama sekali. Saya mendapatkan pendidikan, saya diberi kesempatan untuk berpendidikan tinggi. Alhamdulillah karena orang tua saya juga menyetujui, meridhoi untuk diri saya sendiri dan untuk anak saya. Sering saya sampaikan kalau ada yang tanya untuk apa kuliah tinggi-tinggi, untuk apa? Untuk dirimu sendiri, untuk diriku sendiri dan untuk anak-anak. Bukan untuk suami. Kenapa kok saya bilang bukan untuk suami? Saya pintar, suami saya gak ikut pintar kok. Benar. Saya yang belajar, suami saya gak ikut pintar kan. Tapi kalau untuk diri saya sendiri 60%, ini survei membuktikan 60% membuktikan kecerdasan seorang anak itu ada dari seorang ibu. Turun dari seorang ibu, bukan bapak, ibu. Jadi kalau buat laki-laki yang nyari pingin anaknya cerdas, itu cari wanita yang cerdas. Bener. 60% itu dari ibu. Jadi kalau saya kuliah, saya kok belajar, saya mondok, saya ini buat apa? Karena perempuan itu akan mencetak generasi, bukan individu saja, tapi generasi. Terusnya mau bagaimana itu tergantung ibunya. Tergantung misalkan saya seorang dokter, saya sudah bergelar tinggi, tiba-tiba suami saya misalkan di rumah nggak usah kerja, saya akan ikut suami saya. Masa iya sih kita mau ngelawan kan? Enggak kan. Tapi apakah saya akan merugi? Apakah kita akan merugi dengan ilmu yang telah kita dapatkan? Tidak. Enggak dong. Kita jadi dokter, oke, kita sendiko dawuh. Buat siapa? Besok kalau anak kita pengen belajar, anak kita belajar gini, kita yang melajarin loh. Kita yang ngasih dia pelajaran pertama, Madrasatul Ula kayak gitu. Jadi nyantai lah. Terus kalau memang pasangannya kayak apa sih yang ingin saya harapkan, yang bisa menerima saya apa adanya, itu paling penting ya. Itu yang paling penting ya Pak. Gak insecure. Saya gak suka lelaki insecure. Bener. Ini jujur aja paling gak suka kalau dari awal, kamu lo udah pintar, kamu udah gini, mau nyari kayak apa sih? Saya gak nyari kamu pintar, jujur saya gak nyari pasangan ustadz, saya gak nyari pasangan
yang bisa, yang katakanlah yang so alim, yang profesor apa, enggak. Tapi bisa menerima saya apa adanya, bisa membimbing saya, membimbing keluarga saya, dan cukuplah untuk kefahaman agamanya dia cukup. Nggak usah muluk-muluk harus pintar apa enggak. Kefahaman agamanya dia cukup untuk membimbing saya. Iya. Masya Allah sekali ya. Tuh dengerin nih. Buat cowok-cowok yang mungkin ngerasa insecure atau apa, itu tuh gak perlu ya untuk mendekati seorang perempuan yang high value. Itu cukup dengan keyakinan kalian dan bekal ya, yang pastinya gak mungkin dong ucuk-ucuk kayak kita gak punya bekal, gak punya ini kayak, "Pah mau ngelamar." Ya emang kita pisang goreng pinggir jalan. Emang kita pisang goreng pinggir jalan. Iya, minimal punya bekal dulu baru berani mendekati seseorang. Tapi justru gitu kan, malah lelaki yang berani mendekati wanita yang katanya jenengan berkelas itu justru patut diacungi jempol. Dia berani mendekat, dia berani mengatakan sebuah keseriusan, berarti dia sudah siap menerima resiko. Resiko konsekuensi, resiko apapun gitu. Tapi ya bener kamu tadi, bener jangan tadi harus mempunyai bekal. Tapi bekal keseriusan tadi juga udah Masya Allah loh. Iya Masya Allah, keren. Jangan insecure di tengah jalan. Iya, oke. Ini masuk ke, balik lagi nih Pak, ke tentang pelecehan seksual. Dan jenengan kan kebetulan mahasiswi psikologi gitu. Nah, apa sih yang membuat perempuan-perempuan nih ya, mungkin ketika mendapatkan pelecehan seksual mereka tuh takut untuk speak up gitu. Nah, dari sisi psikologinya tuh gimana Pak? Karena mereka mendapatkan ketakutan yang luar biasa sih. Kayak misalkan naudzubillah ada orang tiba-tiba yang kasusnya akhir-akhir ini lagi viral aja lah. Di kereta dicolek-colek sama bapak-bapak yang di jajarannya itu, dia diam, ketakutan. Karena apa? Karena kebanyakan korban yang dialami oleh para wanita ini ya, kan emang korban, saya gak mengecualikan ada korban laki-laki. Cuman kebanyakan korban yang dialami oleh para wanita ini dia malah dijadikan sebuah bullying atau cemooh. Karena gini, misalkan kayak dia mau mengatakan saya dilecehkan, saya gini. Suruh siapa gak jaga aurat? Iya bener. Suruh siapa gak jaga diri? Iya, padahal kita korban loh ya. Padahal korban. Gak baik digituin. Jadi mereka mendapatkan ketakutannya berlebih dari dia diperlakukan tidak etisnya oleh seseorang itu, dari masyarakat, dari lingkungan sekitar. Dan itu yang harus, atau yang nilai utama yang bisa menyembuhkan itu semua aslinya orang sekitarnya. Jangan menghakimi, jangan menjudge, jangan malah menjauhi. Tapi rangkul, kuatkan dia, it's okay, gak apa-apa. Kamu korban, kamu gak salah apapun. Karena pelaku pelecehan seksual itu murni dari individualnya, murni dari kebobrokan akhlaknya, bukan dari korban. Zaman sekarang itu pelecehan seksual itu gak lihat dari dia berpakaian seksi atau apapun. Benar. Ini mohon maaf sekali ya, wanita berkerudung, wanita bercadar, wanita yang ya Allah ketutupan kayak apapun bisa dijadikan korban pelecehan seksual. Benar. Apakah itu bisa membuat kita berpikir kalau semua itu karena perempuan? Jadi aslinya korban pelecehan seksual itu biar dia bisa lebih tegar, bisa menyembuhkan juga dari orang sekitar. Jangan dibully, jangan dijudge, jangan disalahkan. Dia itu korban. Nah, dia ini korban. Maksudnya kayak it's okay, gak apa-apa. Kamu bisa melewati ini semua, ini masa lalu. Kamu bukan pelaku, kamu gak salah, kamu hanya korban. Oh, kamu gak jaga diri gini, jangan digituin. Sesungguhnya mereka udah ada luka batin yang trauma gitu loh. Tambah digituin tambah takut untuk speak up. Tambah kayak, bener banget. Nanti kalau aku di masyarakat di luar sana malah tambah menganggap aku cewek yang gak baik gimana. Padahal kita korban. Sekali lagi, pelaku pelecehan seksual itu murni dari kebobrokan akhlak si pelaku. Bukan kesalahan dari korban. Karena terkadang mau jaga diri seperti apapun, kalau memang di situ sudah ada kebobrokan akhlak yang sebagai pelakunya, ya udah, kejahatan akan tetap jadi kejahatan. Iya benar banget. Pokoknya kalau memang itu terjadi di sekitar kita ataupun orang terdekat kita, pesan saya jangan sekali-kali kita malah menjudge ataupun menyalahkan atau malah memojokkannya. Suruh siapa gini-gini, disalahin. Kamu gak jaga diri, makanya besok lagi jalannya jangan sendirian gini-gini. Jangan pernah. Kita rangkul, kita temenin dia sampai kira-kira lukanya udah sembuh, mentalnya sudah kembali lagi pulih. Kalau memang itu fatal, kita temani dia untuk lapor. Benar. Karena kebanyakan pelaku pelecehan seksual itu merajalela itu karena tidak adanya laporan dari para korban. Gak speak up korbannya, ketakutan duluan gitu.
Ya karena nggak ada support dari orang sekitar gitu kan. Jadi emang penting banget sih orang-orang di sekitar tuh mensupport kita ya. Penting banget lingkungan. Nah, alhamdulillah ini kita nggak terasa ya Pak, saking serunya udah masuk ke segmen akhir nih. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan random ya untuk jenengan. Ini yang pertama adakah hal yang ingin jenengan lakukan tapi belum terwujud dan mengapa? Yang ingin saya lakukan tapi belum terwujud. Ada nggak ya? Bisa dibilang nggak ada ya pasti ada, dibilang ada cuman tapi nggak ada. Tapi insya Allah alhamdulillah semuanya sudah terwujud sih. Kayak saya pengen merasakan dunia luar perkuliahan. Saya sudah berkuliah, saya sudah merasakan mondok, saya didukung oleh orang tua untuk melakukan hal yang memang saya inginkan, alhamdulillah sudah didukung. Cuman kalau memang yang sangat saya inginkan itu menjadi wanita mandiri, yang lebih mandiri sih. Maksudnya kayak saya pingin tuh merasain saya jalan-jalan, traveling ataupun keliling kota Indonesia aja, nggak usah jauh-jauh, yang memang pakai uang saya sendiri. Karena apa? Saya jujur saya iri sama mereka ustadzah-ustadzah yang bisa keliling kota dakwah dengan biaya mereka sendiri. Jadi nggak terkendala biaya gitu loh. Kadang saya tuh merasakan gini loh Kak. Ada kayak saudara saya katakanlah di daerah mana gitu. Kalau saya di sana nggak ada ustadzah, nggak ada gini, tanya Vicky tanya apa ke saya gini-gini. Kadang saya kayak, kamu di mana? Mending undang saya gitu. Oh nggak ada biaya buat gini gimana? Kan saya juga kadang mikir, aduh jauh. Saya nggak ada biaya untuk kesana. Nah tapi kalau memang Allah, saya percaya Allah tuh mau sugih gitu loh, kayak apapun itu baik pasti dimudahkan sama Allah. Itu sih. Jadi kayak yang belum tercapai yaitu pingin keliling, gak usah dunia aja deh, keliling Indonesia aja pakai biaya saya sendiri yang bisa digabung dengan dakwah. Jadi biar bareng-bareng bisa merasakan refreshing kemanfaatan ilmu juga gitu. Amin insyaallah. Pesan terakhir untuk seluruh perempuan Pak dari jenengan. Oke, buat para perempuan di luar sana, yang pertama tadi yang tengah tadi kita bahas yaitu jangan pernah merendahkan atau menurunkan harga kita demi sosok laki-laki yang gak ingin berjuang. Karena pokoknya lelaki itu saya yakin mereka pun, saya tidak merendahkan lelaki sama sekali. Maksudnya kayak gini, mereka pun kalau menginginkan sesuatu yang memang ingin mereka miliki, itu pasti akan berjuang. Mereka yang akan menaikkan harga mereka. Wah dia ini ilmunya gini, berarti saya harus punya ilmu yang gini. Wah dia ini gini, berarti saya harus punya gini. Jangan malah kita menurunkan harga. Tapi mereka lah yang harus menaikkan harga mereka kayak gitu. Tapi kalau memang, tapi kita juga jangan jadi wanita yang jual mahal. Masih jual mahal kayak terlalu ekspektasinya tinggi. Kayak gitu ya jangan juga dong, kasihan laki-laki juga kalau kayak gitu ya. Kayak simple aja. Yang simple. Yang penting dia bermanfaat, maslahat untuk agama kita, untuk diri kita, dan bisa membimbing kita ke surga. Maksudnya kayak agamanya paham cukup, itu sudah alhamdulillah banget. Jadi jangan terlalu muluk-muluk lah pokoknya, jangan terlalu muluk-muluk. Pokoknya jangan insecure, para laki itu jangan insecure buat pengen mendekati wanita-wanita yang berkelas, itu jangan insecure. Jujur, wanita berkelas itu juga yang penting bukan menginginkan laki-laki yang lebih tinggi banget, itu juga aslinya enggak. Yang penting bisa mengerti satu frekuensi, itu yang paling penting. Saya yakin di luar sana pasti kebanyakan perempuan yang penting bisa mau mengerti dan satu frekuensi. Yang apa ya, yang bisa memaklumi juga. Mengerti satu frekuensi, nyaman agar pasti bisa berjalan beriringan ya Pak. Itu yang paling penting kayak jangan jadikan saya di depan, jangan kamu berjalan di belakang. Marilah kita bergandengan tangan aja, beriringan gitu. Saling melengkapi satu sama lain. Karena baiknya si wanita ini belum tentu ada di laki-laki itu, dan baiknya laki-laki itu belum tentu ada di wanita itu. Saling melengkapi. Itu untuk pesan yang pertama. Yang kedua, untuk kita yang menjaga diri, perempuan menjaga diri itu sangat penting, sangat wajib untuk menjauhkan diri kita dari pelecehan seksual. Jangan jadi wanita yang lemah. Pokoknya berusaha sekuat tenaga, kita harus menjaga diri kita sendiri. Karena kalau nggak diri kita, siapa lagi gitu. Bener. Tapi juga tetap hadirkan agama dimanapun kita berada. Hadirkan agama. Kemudian untuk jika sekitar kita memang ada pelaku pelecehan seksual, jangan malah disalahkan, jangan malah dijudge, dihakimi, dipojokkan. Rangkul dia, temani dia sampai dia benar-benar bangkit. Karena dia itu bukan pelaku, dia korban. Jangan pernah menyalahkan dari segi pakaian si wanita atau apapun, karena itu murni dari kebobrokan
akhlak si pelaku pelecehan seksual begitu. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Yaya atas waktu dan ilmunya hari ini. Semoga jenengan sehat selalu. Amin. Semoga Doanya. next time kita bisa project bareng-bareng ke NTT ya. Insya Allah saya juga ada project Pak, Insya Allah di bulan September ke Pondok Pesantren Wali Sanga ND. ND mana itu? Flores, NTT. Insya Allah, pingin dong saya. Semoga insya Allah bisa sama jenengan, amin ya Allah. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin kurang lebihnya kita mohon maaf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.